Itu salah satu alasan yang meringankan orang untuk dikurangi hukuman. Ya, jadi bukan seperti saya dituntut istilahnya pidana yang didakwakan kepada saya ancamannya 10 tahun. Tiba-tiba karena tidak ada barang bukti, tidak ada alat bukti, tidak terbukti perbuatan saya, di pengadilan oleh jaksa menuntut saya cuma 3 bulan. Loh, kenapa kok jaksa itu bisa menuntut saya 3 bulan? Dari 10 tahun. Sekarang saya pertanyaannya, kenapa kamu gak tuntut tetap bertahan 10 tahun? Kalau memang terbukti saya. Ada apa? Kamu dari 10 tahun kok nuntutnya 3 bulan? Ini orang gak pakai otak. Apa ada alasan pemaaf? Kalau namanya orang salah, ya kasih hukuman sesuai kesalahannya. Kalau orang gak salah, ya bebaskan dia. Ini teman-teman pengacara harusnya mulai belajar seperti itu. Biarpun klien kita kalau memang salah, ya hukum-hukumlah. Kecuali kalau ada faktor pemaaf, ada faktor toleransi, batas kewajaran, ya boleh. Nah sekarang yang saya mau tanyakan, apakah 3 bulan itu karena ada yang wajar? Hah? Oh, namanya orang memalsu atau menggunakan gelar palsu kok bisa sampai? Tidak boleh. Saya sebagai terdakwa, saya harus menolak itu. Saya pertanyakan, kenapa kok bisa saya dituntut 3 bulan? Nah, akhirnya hakim memutuskan saya bebas murni. Tapi setelah bebas murni, anehnya, jaksa masih kasasi dengan tetap menuntut saya 3 bulan. Loh, kamu punya tuntutan pada waktu di pengadilan 3 bulan. Setelah saya dituntut bebas, kok kamu masih menuntut kasasi 3 bulan. Apa itu? Lalu keluarlah yang saya anggap bahwa putusan yang dilakukan oleh hacker. Ya, katanya saya masih dibatalkan putusan pengadilan negeri Sidoarjo atas putusan bebas. Saya dihukum 2 bulan penjara. Tapi dengan hakim tunggal. Loh, negara kita ini kok kalau itu benar, parah. Masa pengadilan perkara yang disidangkan dengan majelis hakim 3 orang, kemudian majelis kasasi 1 orang. Ya ini nggak benar. Dikiranya saya mau takut, saya nggak takut. Penjara bagi saya nggak takut karena kenapa? Nyawa aja. Saya kalau bersalah, jangan bilang penjara. 1 bulan, 1 tahun, atau 10 tahun, 100.000 tahun pun penjara saya tidak akan pernah mengeluh. Jangankan bilang penjara, saya kalau memang ada hukuman mati, hukum tembak di tempat, saya tidak takut. Kita gentleman dong. Kalau sudah salah ya harus rela dihukum. Ya. Tapi kalau udah salah kamu hukum saya, tunggu. Ya, siapa saja yang mencoba-coba, begitu saya keluar, saya habisin semua keluarganya. Jangan salah. Tak bantai sekalian, biar habis itu. Karena kenapa? Hukumnya sudah nggak benar. Ya, saya nggak peduli. Jadi jangan Anda coba-coba ancam saya. Maaf Pak, saya penggiat hukum, pejuang kebenaran. Saya aktivis. Ya, saya berani mendeklarasikan diri Mahkamah Kebenaran. Kami adalah juru damai, juru runding. Kalau kita mau berunding, jangan ada satu pihak pun yang kita anggap bersalah. Semua orang posisinya equal. Namanya sini Mahkamah Kebenaran, equality before the law. Jadi kedudukan semua pihak itu di hadapan hukum adalah setara. Baru kita berunding. Kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kita bagaimana memulihkan hubungan. Supaya yang tadinya mereka itu retak menjadi kembali akur. Itulah namanya hukum adat kami. Restoratif justice. Jadi sekali lagi saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, jangan takut menghadapi pengadilan. Karena pengadilan itu sebetulnya adalah tempat di mana seseorang akan mempertahankan hak asasinya. Dan hakim harus memberikan penilaian untuk mengangkat derajat martabat manusia. Yang tadinya penyidik itu salah, kilap, kemudian jaksanya salah dan kilap, itu disitulah. Jadi hakim nggak boleh arogan.
Kalau ada masyarakat yang takut sama hakim, itu masyarakat bodoh. Kemudian kalau ada hakim yang arogan, hakim itu adalah hakim bodoh. Saya sudah melaporkan banyak hakim. Jadi jangan salah, saya tukang lapor. Saya lapor bukan saya benci hakimnya, bukan. Saya lapor ingin memberikan mereka itu faktor pengingat. Sadarlah kawan. Anda sebelum menjadi hakim, Anda disumpah. Semua orang, baik pejabat, aparatur negara, sipil, swasta, termasuk kami pengacara, sebelum jadi pengacara disumpah. Ya. Jadi kita disumpah. Kita disumpah dalam hal ini. Ya, kita dalam bekerja itu kita disumpah. Nah, orang-orang yang disumpah ini kadang-kadang lupa kalau sudah kena namanya faktor-faktor yang tidak terduga seperti uang, kebutuhan yang nggak benar. Jadi saya ingin mengatakan pada kita semua bahwa cobalah mulai sadar. Apa yang bisa saya berikan pembelajaran? Pertama-tama masyarakat itu adalah dijunjung tinggi haknya oleh negara. Sedangkan penyidik, jaksa, dan hakim itu adalah perwakilan negara atau perangkat negara yang harus bekerja untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya, jadi tidak boleh ada namanya penyidik, JPU, dan hakim yang melanggar hak asasi manusia. Itu hakikatnya di situ. Lalu peradilan itu bukan tempatnya memberikan hukuman pada orang, tapi tempatnya menegakkan hukum dan keadilan serta menjaga hak asasi manusia. Sehingga teman-teman perlu belajar edukasi dari pengacara Guntur Laremba. Ikuti terus acara-acara yang saya selenggarakan ini, baik melalui Facebook, terlebih melalui video YouTube. Tolong subscribe video YouTube pengacara Guntur Laremba, lalu Anda like, bagikan supaya banyak masyarakat Indonesia yang tahu tentang hukum. Memang negara itu ada kesalahan. Apa itu kesalahan negara? Negara tidak memberikan edukasi kepada masyarakatnya untuk belajar hukum. Ini kekeliruan terbesar. Jadi melalui dari mimbar ini, saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, meskipun saya tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin saya dibenci oleh orang-orang atau pihak-pihak yang suka mempermainkan masyarakat. Tapi tidak apa-apa. Demi untuk menunjukkan bahwa saya adalah aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, saya rela dibenci sama orang-orang jahat. Saya ingin memberikan edukasi. Jadi tolong masyarakat umum harus ketahui bahwa penyidik, JPU dan hakim maupun panitera itu sebetulnya bekerja untuk mengangkat harkat martabat manusia, menjaga kehormatan manusia. Jadi mereka itu memastikan tentang hak asasi manusia harus dijunjung tinggi. Pengadilan bukanlah tempat menghakimi, tapi tempatnya mencari keadilan dan menjaga hak asasi manusia. Karena itu ketika Anda menjadi terdakwa, Anda jangan lemah. Jangan lemah. Saya minta kepada masyarakat pencari keadilan, ketika Anda menjadi terdakwa atau di dalam perkara perdata Anda sedang menuntut, jangan lemah. Lawan. Katakan pada hakim, hakim, Anda dibayar oleh negara menggunakan uang rakyat bukan untuk menghakimi saya, tapi Anda harus menjadi wasit antara saya selaku terdakwa dengan jaksa yang lagi menuntut saya. Jadi hakim tidak boleh menekan terdakwa. Hakim tidak boleh memberikan pertanyaan menggiring. Hakim tidak boleh memihak kepada jaksa. Karena kadang-kadang di pengadilan terdakwa disentak sama hakim. Jangan mau.
Saya pada waktu jadi terdakwa, saya melawan.